Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan teknologi cloud computing di universitas. Pada topik yang saya bahas kali ini berkaitan dengan ujian akhir semester cloud computing. Ya, perkenalkan, sebelumnya saya Febri Ahmad dengan NIM 1831127064029 pada cloud computing untuk ruang 01. Untuk abstrak kali ini berisi tentang teknologi cloud computing adalah paradigma baru dalam penyampaian layanan komputasi. Cloud computing memiliki banyak kelebihan dibanding dengan sistem konvensional. Artikel kali ini saya membahas tentang arsitektur cloud computing secara umum dan beberapa contoh penerapan layanan cloud computing beserta manfaat dan lingkungan universitas. Di studi kasus yang diambil adalah penerapan layanan cloud computing di Fakultas Teknologi Informasi. Peran yang dimiliki perguruan tinggi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat disusun suatu negara tidak keraguan lagi. Kolaborasi yang terjadi antara universitas, pemerintah, industri, penelitian, dan mahasiswa telah terbukti memberi kontribusi ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, universitas bertransformasi menjadi universitas yang berbasis riset. Universitas tersebut menggunakan infrastruktur berdasarkan IT sebagai fondasi untuk aktivitas belajar mengajar dan riset berbasis ilmu pengetahuan. Sering dengan evaluasi teknologi yang terjadi, banyak bentuk layanan edukasi tradisional yang bertransformasi menjadi bentuk online. Layanan tersebut membutuhkan infrastruktur IT yang handal, menggunakan teknologi yang tepat dan berguna, memberikan jaminan skalabilitas untuk digunakan oleh banyak pengguna, memiliki performa yang handal, dan memiliki keamanan akses yang baik. Perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan untuk mengadopsi teknologi baru untuk mendukung layanan pendidikan yang berkualitas. Proses adaptasi teknologi baru pada PT yang berjalan relatif lambat. Salah satunya karena mahalnya pengadaan infrastruktur IT. Transformasi yang dilakukan membutuhkan biaya dan investasi yang sangat besar, yang tentu saja sulit untuk dipenuhi oleh kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai keterbatasan dana. Dana hibah dari pemerintah juga dirasa tidak cukup, dan tidak semua dana hibah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk infrastruktur IT. Dengan kondisi finansial yang terbatas, Departemen IT dari perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk mengolah dan mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Beberapa tahun terakhir, konsep cloud computing sudah banyak menarik minat di industri pendidikan. Solusi berbasis cloud computing menjadi kunci bagi organisasi ilmu teknologi yang mempunyai masalah keterbatasan anggaran. Cloud computing merupakan paradigma yang baru dalam komputasi terdistribusi, menyajikan banyak ide, konsep, teknologi, dan arsitektur yang disajikan secara oriented. Menurut Foster, cloud computing adalah paradigma komputasi terdistribusi dalam skala besar yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi yang berisi kumpulan dari virtual abstrak, skalabilitas yang dinamis, pengaturan kekuatan komputasi, tempat penyimpanan, platform, layanan yang diakses sesuai dengan kebutuhan oleh pelanggan eksternal melalui media internet. Penggunaan dapat mengakses sumber daya tersebut melalui koneksi jaringan internet
berkecepatan tinggi tanpa harus terkoneksi secara langsung dengan perangkat keras yang menyimpan sumber daya tersebut. Karena proses komputasi berada pada remote server, maka kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengakses sumber daya lebih rendah, yang dimana dapat mengurangi biaya dan proses perawatan. Untuk beberapa alasan yang telah disebutkan, seharusnya cloud computing menjadi solusi yang menarik perguruan tinggi di Indonesia. Mahasiswa saat ini dapat hidup jauh dari internet melalui program seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Gmail. Mahasiswa sudah terbiasa untuk menggunakan layanan teknologi berbasis cloud computing. Oleh sebab itu, mahasiswa diharapkan untuk dapat mengakses layanan teknologi digital di lingkungan kampus dimanapun dan kapanpun, termasuk layanan cloud computing yang mendukung media sosial. Sebagai tambahan, ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa solusi berbasis cloud computing sangat efektif untuk mendukung pembelajaran yang kooperatif dan kolaboratif. Dari data statistik yang diperoleh pada penelitian lingkungan universitas, ditemukan bahwa dengan menggunakan cloud computing, maka 40% biaya dapat direduksi tanpa mengurangi efektivitas, juga meningkatkan efisien penggunaan sumber daya. Sudah dibuktikan bahwa penggunaan pembelajaran elektronik berbasis cloud computing akan meningkatkan waktu belajar 25% sampai 50%. Untuk metode untuk pengetahuan arsitektur dan penerapan strategi teknologi cloud computing pada universitas akan digunakan metode studi literatur. Pencarian literatur dengan topik cloud computing dan edukasi dilakukan dengan mencari artikel, jurnal selama periode. Di sini kata kunci yang digunakan cloud computing ini edukasi, cloud computing arsitektur, cloud computing strategi. Dari hasil pencarian tersebut, kemudian pilih artikel yang memang korelasi kuat dan topiknya dibahas penerapan teknologi komputing di universitas. Untuk karakteristik cloud computing tersebut, cloud computing masih bervariasi dan banyak yang masih tidak dipahami tentang apa itu cloud computing. Untuk aplikasi dan pengguna IT, cloud computing merupakan IaaS, service, menyediakan layanan computing, penyediaan data, dan aplikasi yang dapat diakses melalui media internet dan pusat data yang tersentralisasi. Untuk pengembangan aplikasi internet, cloud computing adalah platform pengembang aplikasi berbasis internet yang scalable. Untuk penyediaan jasa layanan infrastruktur, cloud computing merupakan pusat dan terdistribusi yang sifatnya masih masif dan terkoneksi dengan IP jaringan. Perbedaan pandangan terrefleksi dalam layanan yang disediakan oleh layanan cloud computing seperti Google, Microsoft, dan Amazon. Secara tipe layanan pada cloud computing, di mana tiga arsitektur tersebut penggunaan tidak mengatur secara langsung. Di sini yang pertama ada IaaS, Infrastructure as a Service, yang menyediakan layanan seperti level sistem operasi yang dapat dipilih melalui sistem operasi yang digunakan dalam bentuk virtual machine. Yang kedua adalah Platform as a Service, merupakan layanan pada level platform, jadi pengguna yang tidak dapat direpotkan dengan instalasi spesial sistem operasi, web server, data server, dan aplikasi lainnya. Penyediaan ini sudah menyediakan sistem operasi lengkap beserta aplikasi yang dibutuhkan untuk hosting, seperti web server, database server. Contohnya ada Microsoft Azure PaaS dan Google API Engine, Amazon Elastic Beanstalk, Cloud Foundry, dan Heroku.
Untuk yang ketiga di sini ada SaaS. SaaS itu software as a service, menyediakan layanan langsung kepada pengguna dalam bentuk aplikasi yang sudah jadi. Contohnya ada Office 365, Gmail, Google Docs, Dropbox, dan Salesforce. Di sini ada bedanya. Untuk cloud computing di universitas, manfaatnya ada banyak. Di sini saya dapat menjelaskan manfaat dari penerapan cloud computing di universitas. Langsung semua oleh pihak yang terlibat dalam lingkungan universitas seperti mahasiswa, dosen, staf IT, staf administrasi, hingga jajaran direksi universitas. Namun tidak semua pihak mendapat manfaat sama dari cloud computing. Ada yang merasa manfaat dari sisi peningkatan kualitas media belajar dan mengajar. Ada juga yang mendapatkan manfaat dari sisi ekonomi seperti menghemat sumber daya dan kemudahan perawatan aplikasi di infrastruktur. Di sini saling berhubung mahasiswa, dosen, staf, administrasi, penelitian terhadap departemen layanan IT. Cloud computing juga mau menyediakan banyak layanan online yang dapat membantu semua, mendukung proses skenario belajar mengajar yang lebih luas. Nah, di sini saling terhubung juga mahasiswa dengan dosen dengan menggunakan layanan IaaS Cloud atau SaaS. Ada PaaS Cloud. Ada banyak layanan Google Cloud Computing, banyak layanan computing, Google Docs, Dropbox, dan lain-lain sudah banyak digunakan di universitas karena aplikasi tersebut murah, mudah digunakan, dan dapat diandalkan. Aplikasi umum seperti Google Apps for Education atau biasa disebut Microsoft Office 365 menawarkan aplikasi online yang mendukung produktivitas seperti menggunakan Word, spreadsheet, dan presentasi yang digunakan di kelas. Pengajaran menggunakan teknologi tersebut dalam berbagai cara, sebagai contoh pengajaran Google Spreadsheet untuk menampilkan secara online. Dosen dan mahasiswa menggunakan Google atau Microsoft untuk email yang dikomunikasikan dengan domain dari institusi tersebut. Untuk studi kasus FTI, Fakultas Teknologi Informasi memiliki 2 jurusan, Teknologi Informasi dan jurusan Sistem Informasi. Fakultas FTI mulai menerapkan teknologi cloud computing. Layanan cloud computing pertama kali digunakan adalah layanan computing menggunakan domain resmi universitas. Di sini ada beberapa kendala yang dihadapi. Antarmuka yang disediakan mengakses layanan tersebut tidak user friendly. Pada beberapa kasus, email yang tujuan server tidak sampai atau ditolak mail. Tidak terdaftar penggunaan atau kontak dari penggunaan dalam universitas. Tidak ada keseragaman username, password yang digunakan dalam mengakses. Pilihan menggunakan layanan ini didasari oleh beberapa hal, yaitu layanan disediakan oleh vendor. Beberapa penyediaan layanan cloud computing yang menyediakan reputasi yang sangat baik, yaitu Google. Sangat ekonomis karena Google menawarkan layanan Google Apps for Education, terintegrasi dengan layanan computing yang lain seperti Google Docs, Google Plus, dan Google Scholar. Gunakan dalam mahasiswa dan staf universitas. Manfaat dan kelebihannya itu mahasiswa lebih sering mengakses email dibanding sebelumnya menggunakan layanan Google Apps. Universitas, terutama tenaga administrator dan dosen, mendapat layanan yang lebih baru. Dari segi ekonomi, layanan ini juga menguntungkan karena tidak menyediakan server khusus. Beberapa keuntungan yang didapat: tidak membutuhkan server, berkas elektronik dapat diakses dimanapun dan kapanpun, kapasitas penyimpanan yang besar, tidak membutuhkan backup dari komputer lokal. Kesimpulannya kali ini,
arsitektur komputing paradigma yang menyajikan dan merupakan teknologi masa depan, menyediakan banyak layanan komputasi yang belum pernah didasar sebelumnya. Banyak membahas arsitektur cloud computing dan beberapa contoh penerapan layanan tersebut di bidang pendidikan. Gunakan layanan IaaS dan computing seperti email dan penyimpanan dokumen dapat menghemat biaya dan pengeluaran oleh pihak universitas. Selain itu, layanan berbasis IaaS seperti email dan media penyimpanan berbasis cloud universitas juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut menggunakan teknologi computing untuk layanan IaaS dan PaaS. Untuk data dan informasi yang sifatnya konfidensial, universitas dapat menerapkan arsitektur berbasis hybrid sehingga dapat konfidensial masih dapat disimpan secara on-premise. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.